untukku, padamu, padamu, hanya padamu. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Bagiku kau ratu, penguasa isi hatiku. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Ku pastikan aku selalu ada untukmu. Pejamkan mata ini saat ku rindu hadirmu, maka tak sedetik pun bayangmu menghilang. Begitu hebatnya rasa Tuhan sedang titipkan untukku, 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 padamu, padamu, hanya padamu. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Bagiku kau ratu, penguasa isi hatiku. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Ku pastikan aku selalu ada untukmu. Begitu banyak bintang berpijar menemaniku, namun tak satu pun terangi hatiku seperti hatiku. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Bagiku kau ratu, penguasa isi hatiku. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Ku pastikan aku selalu ada untukmu. Kau lebih dari bintang, Lebih dari bintang by Lila. Boleh dong mungkin yang ada di sini di sekarang kita boleh ramaikan dengan tepuk tangan. Lila. Yuhuu. Terima kasih. Asik. Jadi mungkin ya setelah 2 tahun kita jarang ketemu di konser-konser gitu kan. Karena dulu bahkan waktu personil barunya nih yang bakal kita kenalin juga nih hari ini. Katanya mau ngadain konser-konser terus habis itu terbatas karena pandemi nggak jadi katanya ya. Di prank sama pandemi. Di prank lama lagi ya. Banyak ini prank yang pandemi emang ya. Banyak. Oke deh. Jadi pemirsa Sapa Indonesia pagi akhir pekan, kita ini mau ngobrol. Selain ngobrol nanti kita juga akan ada apa ya? Selain mereka mau perform, kita mau ngobrol, kita akan kulik-kulik apa aja sih sebenarnya hal-hal yang sudah mereka lewati terutama di masa vakum di saat pandemi dan juga nanti akan ada games sama mereka gitu ya. Oke, kita langsung kenalin dulu kali Len ya. Mungkin ini kenalan lagi kan sama pemirsa Kompas TV selama 2 tahun nggak lihat Lila secara langsung. Silakan mungkin Valen dari sebelah sana. Oke, sebenarnya aku tahu sih, tapi kita coba biar mereka nggak pendiam aja selain vokalisnya ya. Kita langsung saja ngomong. Oke Mas, boleh kenalin keyboardis di sini siapa namanya? Dharma, main keyboard. Oke, Mas Dharma. Mungkin Mas Dharma mau kenalin atau dibantu sama vokalisnya ya? Iya, kebetulan baru kenal hari ini. Iya. Akan di keyboard ada Dharma, gitar ada Fare, saya sendiri Aryo. Siap. Di bass ada Dennis dan di kahon ada Divin. Divin, Itu oke. dia, Lila. Nah,
selama 2 tahun pandemi ini kalau kata Valen tadi vakum, beneran vakum atau tetap latihan-latihan gitu sih Mas? Kita sebenarnya lebih divakumi sama pandemi ya. Tapi kita tetap bikin karya, kita juga banyak bikin sesuatu sih di pandemi. Lebih produktif malah sebenarnya kalau di pandemi kita lebih banyak ketemu. Walaupun jadwalnya terkurang, tapi justru bertemunya lebih intens. Oke, berarti lebih meningkatkan chemistry di situ ya. Betul. Makanya muncul satu single baru sekarang ini ya, kemarin Juni ya. Iya, Oke. Nah, ini tadi kan kita bilang bahwa vokalisnya ini termasuk vokalis baru yang sebenarnya mau dikenalin di tahun 2020, tapi akhirnya kena pandemi ya nggak jadi. Di prank pandemi itu. Di prank pandemi tadi. Nah, Aryo, Iya. jadi karena di sini katanya kamu paling muda ya. Iya. Paling muda. Nah, wah paling muda. Satu angkatan sama ayah saya kebetulan. Nah, ketika masuk pertama kali di Lila, di ospek gak sih sama senior-seniornya ini? Kebetulan pas banget pertama kali di-announce Februari 2020 langsung di ospek dengan manggung. Langsung Jadi manggung ya? langsung manggung dan di situ di ospek banget tuh, berasa banget ospeknya gimana manggung sama format band, karena sebelumnya aku kalau manggung solo kadang-kadang juga sama band yang bukan konsepnya berlima gini. Setelah bergabung sama Lila punya 5 kepala di satu band. Jadi berasa banget tuh gimana tekanannya, gimana rasanya di atas panggung. Itu saya berasa di ospek banget. Apalagi sama beliau ini. Sama si seniornya. Itu gimana tuh? Yuk, suka dukanya ketika awal banget berarti langsung latihan beberapa saat doang begitu ya? Abis itu Bener. langsung manggung? Sukanya manggung, Hmm. nggak sukanya langsung pandemi. Langsung Itu pandemi? langsung pandemi. Baru mulai. Itu berarti 2020 awal banget? Awal banget. Oke. Jadi Februari di-announce, Februari akhir manggung, Maret awal udah mulai welcome Corona. Wah. Itu udah. Oke. Nah, terus penyesuaiannya gimana? Kan ya katakanlah sih semenjak tahun 2006 ini kan Lila berdiri awalnya sama vokalis Naga. Iya. Kemudian ada sosok Aryo yang datang. Jadi apa challenge yang dirasakan gitu? Apalagi ketika lagu-lagunya misalnya dari yang solois terus dia digabung ke band gitu? Bener, kalau challenge sih sebenarnya banyak banget, apalagi vokalis sebelumnya itu juga udah melekat banget ya. Jadi Lila itu tidak akan bisa terlepas dari siapapun yang pernah ada di dalamnya. Jadi saya di sini juga sebagai suksesor sebenarnya, sebagai penerus aja. Jadi malahan personil-personil sebelumnya itu saya jadikan contoh yang baik banget. Gimana perjalanan mereka bisa bertahan 15 tahun lebih, 16 tahun di industri musik, itu menjadi patokan saya untuk bisa membuktikan diri kalau saya juga layak bersama mereka. Yang juga menjadi penasaran kami, Aryo. Yoi. Aryo ini datang dari mana, Valen? Ternyata dari Lilaku, betul ya? Benar. Dari salah satu fansnya Salah satu Lila, fans. saudara. Itu gimana ceritanya tuh awalnya? Ya kalau diceritain mereka akan terlihat sangat tua banget. Karena saya memang udah suka Lila. Lila tuh juga jadi salah satu influence saya bermusik. Dari sejak saya di sekolah menengah pertama SMP itu udah senang banget lagu mereka. Iya bener kan. Masih seumur lah. Sabar, tahan. Kalau udah bicara faktor umur sabar. Iya itu langsung tersinggung ya kan. Dulu waktu SMP tuh seneng banget denger musik-musik pop, karena aku memang genre-nya pop banget, pop kental. Jadi salah satu influence bermusik itu memang salah satunya Lila. Dan lagunya sering saya bawain di kelas, sering saya ngejam sama teman-teman seperkampungan dulu. Dan akhirnya mungkin Tuhan menjawab ya keinginan, akhirnya dipinang sama Lila. Lagu waktu zaman SMP lagu apa sih yang paling membekas sampai ngefans banget sama Lila? Nah, apalagi kita Sebenarnya tes langsung nih. Kalau membekas tuh banyak banget. Teman yang memorable banget itu memang di lagu pertamanya Lila. Aku mohon kepadamu, kembalilah kepadaku, karena takkan pernah ada yang mampu menggantikanmu. Itu dia. MK suaranya mana MK? Itu zaman Anda SMP. SMP, betul. SMP, kalau aku SMP mantan kekasihku ya. Dan tadi kan yang ngomong Aryo mulu nih. Nah, ini kita sekarang berbicara soal konsep gitu ya. Begitu kedatangannya Aryo di band Lila ini, sebenarnya ada perbedaan konsep nggak sih? Siapa yang mau ngejelasin di sini? Silakan. Oke. Ini- Dedengkotnya Lila kali ya. Nah, Kenapa? oke langsung kasih mic.
Oke, boleh cerita mungkin Mas, Denis dan Mas Fare? mulai Tadi lagi diajak ngobrol. Kedengeran. ada ini nggak perubahan dari Lila format lama? Konsepnya mungkin. Kalau perubahannya apa ya? Ya Lila yang sekarang ini lebih apa ya? Bisa dibilang dengan color suara Aryo yang baru, mungkin kalau saya bilang sih bisa lebih ballad sih sebetulnya. Lebih ballad lagi, tapi bridging kita untuk ke ballad itu nanti kita lebih keluarin single yang sekarang tuh yang cheerful dulu lah, karena melepas masa pandemi sekarang gitu lah, kira-kira gitu. Berarti emang pasti ada ya namanya penyesuaian dan lain-lain, apalagi di zaman pandemi. Tapi ketika balik ke pertanyaan Valen tadi ya, pas pandemi COVID-19 sekitar 2,5 tahun sampai sekarang lah, lebih produktif tadi dibilang sama Aryo. Berapa lagu sih sebenarnya kalau boleh dibocorin nih udah dibuat selama pandemi ini? Jadi sebenarnya kalau pandemi itu yang berbeda dari kita tuh sebenarnya aktivitasnya hanya berkurang, Nggak live aja ya, panggung. aktivitas panggung. Kalau yang lain-lain sih kita masih jalan kayak workshop Workshop dan coba lain-lain. bikin lagu, terus sama dalam waktu dekat kita juga lagi nyiapin album ke-6. Album ke-6. Di tahun ini kita lagi nyiapin album ke-6, terus aktivitas lain mungkin jadi pada punya aktivitas sendiri-sendiri yang beberapa aktivitasnya akhirnya diaplikasiin juga ke Lila gitu. Kalau konser-konser virtual gitu sempat apa? Ada. Kalau iya konser virtual ya paling gitu sih, konser paling sebatas virtual. Ya sih, emang kalau ya virtual ini kita dekat banget ya. Pas pandemi COVID-19 ini secara virtual, semuanya virtual dan lain-lain. Semuanya virtual. Nah, terus dari band Lila yang sejak dulu sampai sekarang nggak berganti, mungkin yang ganti cuma ini ya, Divin. Givin ya yang ganti. Nah, apa sih spesialisasi suaranya Aryo sampai akhirnya wah ini cocok nih buat vokalis baru Lila gitu? Kalau spesifikasi Barang kali. spesial Underdeal kalau Tipe-tipe suara. Nah, itu. sebenarnya Aryo itu dengan Naga vokalis Lila sebelumnya itu punya timbre yang sama sih, ya serupa, tapi mungkin Aryo ada sedikit pembeda karakternya, dia kayak ada serak-serak becek. Wih, luar biasa. agak lebih seksi gitu istilahnya ya. Iya, Gak ada yang ojek. pembedanya situ. Tapi secara timbre sama, makanya Lila kalau ada adaptasi atau tidak sebetulnya enggak sih. Cuma mungkin berbeda di warna vokal aja. Kalau genre masih pop, masih sangat pop sampai sekarang masih sangat pop. Terus apa ya? Ya mungkin Aryo tuh ya faktor itu tadi dia lebih muda gitu. Jadi ya nggak beda jauh tapi ya akhirnya dia bisa ngebawa inilah, bisa ngebawa apa ya? Punya vibes baru lah, kayak energi baru gitu dari Aryo yang dia juga apa transfer ke kita berempat gitu. Nah, Oke. itu sih. Ada energi, Energi baru, ada semangat baru, ada aura kekinian yang anak muda banget gitu ya. Terima kasih Valen. Oh, Aryo maksudnya. Salah. Ya, gitu. Nah, ini pastinya kan ya namanya Lila kompak dari dulu sampai sekarang walaupun ada member baru. Kita nanti juga akan tes kekompakan Lila, saudara, dengan bermain games. Jadi nanti disiapkan juga. Sembari juga nanti selanjutnya kita akan memperlihatkan, Lila akan memperlihatkan bagaimana lagu barunya ini akan dimainkan secara akustik di Menara Kompas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia akhir pekan.